Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang teori humanistik Abraham Maslow. Baiklah, sebelumnya pasti teman-teman sudah mengetahui tentang teori-teori humanistik dari Abraham Maslow ini. Jadi sedikit di sini saya akan membahas tentang teori-teori humanistik Abraham Maslow. Baik, ini penjelasan dari saya. Abraham Maslow dilahirkan di Manhattan, New York pada 1 April 1908. Ia menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Maslow adalah anak tertua dari 7 bersaudara dari pasangan Samuel Maslow dan Rose Skylowski Maslow. Pada masa kecilnya, kehidupan Maslow dipenuhi dengan perasaan malu, rendah diri, dan depresi yang kuat. Abraham Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang oleh banyak pihak dijuluki sebagai bapak psikologi humanistik. Ketenarannya dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap ilmu-ilmu humaniora, seperti geografi dan demografi. Namanya menjadi terkenal setelah merumuskan teori hierarki kebutuhan, yakni sebuah konsep kesehatan psikologis yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan bawaan sehingga manusia dapat mengaktualisasi diri. Kira-kira pada saat yang bersamaan dengan orang tuanya bercerai, dan hubungan dia dengan ayahnya menjadi lebih dekat secara emosional. Ayah Maslow menginginkan anak laki-laki tertuanya menjadi seorang pengacara, dan ketika berkuliah di City College, Maslow mendaftar di sekolah hukum. Akan tetapi, ia meninggalkan kelas hukumnya di suatu malam dan meninggalkan semua bukunya di kelas tersebut. Ia merasa bahwa hukum terlalu sering berhadapan dengan orang-orang jahat dan tidak cukup peduli dengan kebaikan. Walaupun awalnya kecewa, sang ayah akhirnya bisa menerima keputusan Maslow untuk berhenti sekolah hukum. Ketika menjadi mahasiswa di City College, Maslow mendapat nilai baik di mata kuliah filosofi dan mata kuliah lain yang menarik minatnya. Akan tetapi, di mata-mata kuliah yang tidak ia sukai, ia mendapatkan nilai yang buruk, sehingga ia harus menjalani masa percobaan akademis. Setelah 3 semester, ia pindah ke Cornell University di bagian utara New York. Sebagian alasannya adalah untuk bisa lebih dekat dengan sepupunya Will yang berkuliah di tempat itu, tetapi juga untuk menjauhkan dirinya dari sepupu dekatnya Bertha Gottman yang ia cintai. Setelah menjalani 1 semester di Cornell, Maslow kembali ke City College of New York. Kali ini alasannya adalah untuk bisa dekat dengan Bertha. Tak lama kemudian, Maslow dan Bertha menikah. Tetapi setelah mengatasi penolakan orang tua Maslow keberatan dengan pernikahan tersebut. Sebagian karena Maslow baru berusia 20 tahun dan Bertha berusia 19 tahun. Akan tetapi, ketakutan terbesar mereka adalah karena pernikahan antara sepupu mungkin akan menghasilkan kelainan genetis pada anak-anak mereka. 1 semester menjelang pernikahannya, Maslow mendaftar di University of Wisconsin, di mana ia memperoleh gelar sarjana filosofi. Pada tahun 1934, Maslow mendapat gelar doktor, tetapi ia tidak mendapatkan sebuah posisi akademis. Sebagian karena terjadinya era Great Depression dan sebagian lagi karena masih kuatnya prasangka anti-Yahudi di banyak kampus di Amerika pada tahun-tahun tersebut. Akibatnya, ia melanjutkan mengajar di Wisconsin untuk beberapa waktu yang singkat dan bahkan mendaftar di sekolah kedokteran di sana. Akan tetapi, ia tidak merasa nyaman dengan sikap dingin dan tenang dari para ahli bedah yang bisa memotong bagian tubuh yang berpenyakit tanpa menunjukkan emosi apapun. Bagi Maslow,
Sekolah kedokteran sama seperti sekolah hukum yang menggambarkan pandangan tanpa emosi dan negatif tentang manusia. Dan ia terganggu dan juga bosan dengan pengalamannya di sekolah kedokteran. Setiap kali Maslow merasa bosan dengan sesuatu, ia biasanya berhenti melakukannya. Dan di sekolah kedokteran pun ia tinggalkan. Tahun berikutnya, ia kembali ke New York untuk menjadi asisten peneliti A.L. Thorndike. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas juga tentang humanisme yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu teman-teman ada holisme. Jadi holisme itu bertingkah sebagai kesatuan yang utuh di mana jiwa dan tubuh merupakan satu kesatuan. Jadi apa yang terjadi pada bagian yang satu akan terjadi pula pada bagian-bagian yang lainnya. Yang kedua itu ada menolak aspek binatang. Jadi menurut Maslow, tingkah laku manusia itu tidak bisa disamakan dengan tingkah laku binatang. Jadi teman-teman, yang ketiga itu ada manusia pada dasarnya baik, bukan setan. Jadi menurut Maslow, manusia memiliki struktur psikologis yang analog dengan struktur fisik. Mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang sifatnya dasar berasal dari genetik. Kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan itu secara esensial sesuatu yang baik atau paling tidak sesuatu yang netral, itu bukan setan. Jadi menurut Maslow itu sifat setan seperti tindakan destruktif yang merupakan hasil dari frustasi atau kegagalan yang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi teman-teman, selanjutnya itu ada potensi kreatif. Kreativitas merupakan ciri universal manusia sejak dilahirkan. Kreativitas adalah potensi semua orang yang tidak memerlukan bakat dan kemampuan yang khusus. Sayangnya, umumnya orang justru kehilangan kreativitas ini karena proses pembudayaan atau exculturate. Jadi selanjutnya itu ada teori menekankan kesehatan psikologi. Pendekatan humanistik mengarahkan pusat perhatiannya kepada manusia sehat, kreatif, dan mampu mengaktualisasi diri. Jadi di sini Maslow berpendapat psikopatologi umumnya hasil dari penolakan, frustasi, atau penyimpangan dari hakikat alami seseorang. Dalam pandangan ini, apa yang baik adalah semua yang memajukan aktualisasi diri, dan apa yang buruk atau abnormal adalah segala hal yang menggagalkan atau menghambat atau menolak kemanusiaan sebagai hakikat alami. Karena itu, psikoterapi adalah usaha mengembalikan orang ke jalur aktualisasi dirinya dan berkembang sepanjang lintasan yang diatur oleh alam yang dialami dirinya. Mengenal hierarki kebutuhan dalam piramida Maslow. Setiap manusia tak lepas dari kebutuhannya, terutama yang bersifat dasar. Sebab, kebutuhan setiap individu manusia berkaitan erat dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Jika kebutuhan dasar seorang tidak terpenuhi, maka ia akan sulit untuk mempertahankan hidupnya, apalagi mencapai kepuasan dan meraih tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, bicara tentang kebutuhan, setiap manusia memiliki tingkat kebutuhan yang perlu dipenuhi secara bertahap, mulai dari yang rendah hingga tertinggi. Tingkat kebutuhan pada teori humanistik ini dikemukakan oleh Abraham Maslow dalam susunan piramida yang kemudian dikenal dengan piramida Maslow, seperti pada gambar di samping. Jadi, dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow terdapat 5 hierarki kebutuhan. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis. Disebut juga sebagai kebutuhan dasar setiap manusia, seperti makan, minum, gula, garam, kebutuhan istirahat, dan stres. Yang kedua, ada kebutuhan keamanan.
Sesudah kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncul kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan akan kebebasan dari rasa takut dan rasa cemas. Jadi, kebutuhan keamanan ini sebenarnya sudah muncul sejak bayi dalam bentuk menangis dan berteriak ketakutan. Yang ketiga itu ada kebutuhan dimiliki dan cinta. Sesudah kebutuhan fisiologis dan keamanan relatif terpuaskan, kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial dan cinta menjadi tujuan yang dominan. Kebutuhan dimiliki dan cinta merupakan kebutuhan akan kasih sayang antara keluarga, pasangan, dan kebutuhan dari berbagai kelompok. Yang keempat, adanya kebutuhan harga diri. Manakala kebutuhan dimiliki dan mencintai telah relatif terpuaskan, kekuasaan motivasinya melemah, diganti dengan motivasi harga diri. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori kebutuhan penghargaan, yaitu 1. Kebutuhan yang lebih rendah, dan 2. Kebutuhan tinggi. Yang pertama, kebutuhan yang lebih rendah. Kebutuhan yang lebih rendah adalah kebutuhan yang menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, perhatian, dan penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan yang lebih tinggi adalah kebutuhan akan penghormatan atau penghargaan diri sendiri, yaitu seperti prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Yang terakhir, adanya kebutuhan aktualisasi diri. Tingkat terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Dengan demikian, kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan yang mendorong individu untuk menunjukkan potensi yang dimilikinya setelah kebutuhan-kebutuhan lainnya terpenuhi. Baiklah teman-teman, sekian dari pemaparan pembahasan tentang teori humanistik Abraham Maslow dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.